Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5706 Topeng Emas. Buah Dao Luo Agung. Prajurit bertopeng itu tiba-tiba menyerang. Lin Bai dan sosok bayangan itu sama-sama menilai bahwa kekuatan orang ini jauh melampaui alam buah Dao Tai, dia setidaknya adalah prajurit alam buah Dao Luo Agung. Melihat bahwa dia bukan tandingan orang ini, sosok bayangan itu buru-buru menghilang ke dalam kegelapan, lenyap dengan cepat. Prajurit bertopeng itu melirik dengan jijik ke arah sosok bayangan itu melarikan diri, sedikit mengangkat jari dan menunjuk ke arah itu. Sebuah kekuatan penghancur dunia melesat keluar dari ujung jarinya. Jangan bunuh dia, biarkan dia hidup. Lin Bai, melihat bahwa orang ini bermaksud membunuh sosok bayangan itu, segera berteriak cemas. Sosok bayangan itu sangat penting bagi Lin Bai. Orang ini kemungkinan besar adalah tokoh kunci dalam mengungkap penyebab kematian pangeran pertama dan kedua. Lin Bai sama sekali tidak bisa membiarkannya mati di sini. Prajurit bertopeng itu, mendengar suara Lin Bai, sedikit terkejut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, menghilangkan kekuatan yang telah dia kumpulkan. Sosok misterius itu juga memanfaatkan momen ini untuk menghilang tanpa jejak. Siapa di sana? Beraninya kau bertindak begitu lancang di ibu kota? Jenderal Andingmen, dengan tombak di tangan, menyerbu ke arah prajurit bertopeng emas. Melihat pria ini membantu Lin Bai, dia menduga pria itu kemungkinan besar dikirim oleh Pangeran Chen. Kalau begitu, tidak perlu sopan santun. Jenderal Andingmen menusukkan tombaknya ke arah pria itu. Tepat saat tombak itu mencapainya, prajurit bertopeng emas itu mendorong tangannya ke depan, sebuah kekuatan mengerikan mencengkeram tenggorokan Jenderal Andingmen, menguncinya di udara. Ah! Jenderal Andingmen meronta-ronta hebat di udara, hatinya dipenuhi rasa takut dan gentar yang hebat saat dia melihat topeng emas di wajah pria itu. Ambil aku, senior, ambil aku. Saya Jenderal Andingmen, yang ditunjuk langsung oleh Kaisar Chu. Jika kau membunuhku, kau akan kembali menjadikan keluarga kerajaan Chu musuh. Jenderal Andingmen memanggil Kaisar dan keluarga kerajaan, mencoba mengintimidasi prajurit bertopeng emas itu. Tanpa diduga, pria itu sama sekali mengabaikan kata-kata Jenderal Andingmen, dan dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, tubuh Jenderal Andingmen hancur menjadi debu di udara dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, bahkan jiwanya pun terperangkap. Setelah membunuh Jenderal Andingmen, tatapan pria itu beralih ke lelaki tua itu. Lelaki tua itu kini berdiri di depan ibu dan anak perempuan itu, mencengkeram leher mereka, menatap dingin pria itu dan prajurit bertopeng emas. Berhenti, berhenti, jangan mendekat, jangan mendekat. Jika kalian berani mendekat, aku akan membunuh mereka berdua segera. Lelaki tua itu, sambil menyandera ibu dan anak perempuan itu, mengancam Lin Bai dan prajurit bertopeng emas secara bergantian. Tatapan prajurit bertopeng emas sedikit menyempit, perlahan-lahan tertuju pada ibu dan anak perempuan itu. Pada saat ini, ibu dan anak perempuan itu ketakutan, wajah mereka pucat, dan keringat mengalir deras di wajah mereka. Orang tua itu berkata, Sage Lin Bai, kalian berdua di sini atas perintah Pangeran Chen untuk menyelamatkan ibu dan anak perempuan yang telah meninggal ini. Jika aku membunuh mereka sekarang, kalian tidak akan bisa menjelaskan diri kalian kepada Pangeran Chen. Lin Bai, dengan pedang di tangan, berjalan ke sisi prajurit bertopeng emas dan berbisik, jangan bertindak gegabah. Mari kita cari cara untuk menyelamatkan ibu dan anak perempuan yang telah meninggal ini terlebih dahulu. Dia benar, kita telah berusaha keras untuk menyelamatkan mereka. Jika mereka mati sekarang, kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita. Lin Bai menduga bahwa prajurit bertopeng emas ini dikirim oleh Pangeran Chen untuk memperkuatnya. Lagi pula, keributan di paviliun lanting begitu besar sehingga Pangeran Chen seharusnya sudah mendengarnya. Gambar, ia khawatir Lin Bai tidak akan bisa melarikan diri, jadi mengirim pendekar bela diri ini untuk membantu bisa dimengerti. Pendekar bela diri bertopeng emas itu sedikit menoleh dan menatap Lin Bai dengan tatapan penuh arti. Matanya aneh, seolah bertanya, apakah kau berbicara padaku? Lin Bai mengabaikan tatapan pria itu. Lagi pula, banyak pendekar bela diri di alam buah Dao Luo Agung memiliki keanehan, dan cukup banyak yang pendiam. Tahan dia, aku akan mencari cara untuk menyelamatkan ibu dan anak Anumerta itu terlebih dahulu. Kata Lin Bai dengan suara rendah. Kemudian, Lin Bai berkata kepada lelaki tua itu, lepaskan ibu dan anak Anumerta itu, dan aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Kau harus tahu bahwa kelangsungan hidup ibu dan anak Anumerta ini lebih bermanfaat bagi Yang Mulia Pangeran Ketiga. Jika kau membunuh ibu dan anak Anumerta ini untuk menyelamatkan nyawamu sendiri, kau mungkin tidak akan bisa menjelaskan dirimu kepada Pangeran Ketiga ketika kau kembali. Lin Bai tepat sasaran, dan wajah lelaki tua itu langsung berubah jelek. Orang tua itu tahu betul bahwa Lin Bai benar. Jika dia membunuh bayi yang belum lahir dan ibunya,
bahkan jika dia berhasil melarikan diri hari ini, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada pangeran ketiga. Saat itu, Lin Bai diam-diam mengendalikan 4 pedang terbang, bersembunyi di balik bayangan, dan perlahan mendekati orang tua itu. Orang tua itu jelas tidak menyadari rencana Lin Bai. Tetapi pendekar bela diri yang mengenakan topeng emas itu jelas melihat pedang terbang Lin Bai. Tepat ketika orang tua itu teralihkan pikirannya, Lin Bai tiba-tiba mendapat ide, dan keempat pedang terbang itu dengan cepat menebas keluar dari bayangan, langsung menuju ke arah orang tua itu. Asteris cahaya pedang yang tajam menebas ke arah tenggorokan orang tua itu. Dengan panik, orang tua itu buru-buru menghindar ke belakang. Semburan darah berhamburan kemana-mana. Pedang terbang Lin Bai telah memutus lengan orang tua itu. Ah! Teriak orang tua itu kesakitan, kilatan kejam di matanya. Karena itu, katanya, maka mari kita bertarung sampai mati, putus total. Marah karena lengannya terputus oleh Lin Bai, lelaki tua itu melepaskan serangan telapak tangan ke arah ibu dan anak perempuan itu. Jika serangan itu mengenai sasaran, ibu dan anak perempuan itu akan langsung tewas. Pada saat itu, pendekar bela diri bertopeng emas tiba-tiba mengangkat tangannya, kekuatannya yang luar biasa menyatu menjadi perisai pertahanan di depan ibu dan anak perempuan itu. Serangan telapak tangan lelaki tua itu mengenai perisai tersebut, tetapi gagal menghancurkannya, dan juga tidak melukai ibu dan anak perempuan itu sedikitpun. Orang ini, apakah kau berguna? Tanya pendekar bela diri bertopeng emas itu dingin kepada Lin Bai. Orang ini tidak berguna, jawab Lin Bai. Segera, setelah menerima jawaban Lin Bai, pendekar bela diri bertopeng emas itu tidak lagi ragu-ragu, mengangkat tangannya untuk menyerang lelaki tua itu dengan telapak tangan. Sebuah dentuman keras terdengar. Tubuh fisik lelaki tua itu hancur seketika, berubah menjadi awan kabut darah yang melayang di udara. Bahkan jiwanya pun langsung musnah oleh satu serangan telapak tangan ini. Pupil mata Lin Bai menyempit, hatinya sangat terkejut. Kekuatan macam apa ini? Membunuh seorang pendekar bela diri di alam buah Dao Tai semudah menyembelih babi atau anjing. Setelah berurusan dengan 3 pendekar bela diri alam buah Dao Tai yang menghalangi jalannya, pendekar bela diri bertopeng emas itu memandang kedua wanita yang menangis dan berpelukan dengan sedikit rasa iba di matanya. Sungguh tragis. Desahnya pelan. Tepat saat itu, sekelompok pendekar bela diri alam buah Dao Tai bergegas datang dari jauh, tiba di tempat kejadian dengan kecepatan tinggi. Divisi Zhaoxing menangani kasus ini. Semuanya, bersiap, teriak kelompok itu saat mereka tiba. Bab 5707 Kesendirian Abadi. Kaisar Chu, divisi Zhaoxing telah tiba. Ekspresi Lin Bai sedikit gelap. Menoleh ke belakang, ia melihat divisi Zhaoxing telah mengirimkan hampir 100 prajurit. Bawa mereka pergi, kata prajurit bertopeng emas kepada Lin Bai. Divisi Zhaoxing, aku yang akan mengurus mereka. Terima kasih. Lin Bai berterima kasih kepada mereka, lalu pergi ke ibu dan anak perempuan itu, membawa mereka pergi, dan segera meninggalkan ibu kota. Prajurit bertopeng emas berdiri di sana, menyaksikan Lin Bai dan ibu serta anak perempuan itu pergi. Tak lama kemudian, ratusan prajurit alam buah Dao Tai dari divisi Zhaoxing tiba dan mengepung prajurit bertopeng emas itu. Bertarung dilarang keras di dalam ibu kota. Karena kau telah melanggar aturan ketat ibu kota, silakan ikut kami ke divisi Zhaoxing. Ratusan prajurit divisi Zhaoxing mengepungnya, tanpa mempedulikan tingkat kultivasinya, dan berbicara dengan dingin. Yang berbicara tidak lain adalah Zumo, komandan divisi Zhaoxing. Prajurit bertopeng emas itu, menghadapi pengepungan ratusan prajurit dari divisi Zhaoxing, sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, ia dengan tenang berseru, Zumo. Zumo mengenali suara itu, ekspresinya sedikit berubah, pupil matanya menyempit tajam, dan pikirannya bergetar. Kalian semua, mundur. Zumo memerintahkan para prajurit divisi Zhaoxing yang menyertainya. Mendengar ini, para prajurit segera berbalik dan melarikan diri. Zumo mengeluarkan kompas susunan lain dari tas penyimpanannya. Penghalang itu terbentang, mengisolasi dunia. Yang mulia, Zumo dengan hati-hati memanggil pria bertopeng emas di hadapannya. Pria bertopeng emas itu mengangkat tangannya dan perlahan melepaskan topeng dari wajahnya, memperlihatkan wajah yang penuh pengalaman dan tekad. Salam, Yang mulia. Zumo sangat terharu dan segera berlutut dan bersujud. Orang di hadapannya tidak lain adalah penguasa kerajaan Chu saat ini. Kaisar Chu. Zumo tidak menyangka Kaisar Chu akan datang sendiri. Kaisar Chu memperhatikan sosok Lin Bai yang pergi bersama anak dan putrinya yang belum lahir, wajahnya muram dan tatapannya tajam. Mengapa Yang Mulia ada di sini? Zumo bertanya dengan ragu kepada Kaisar. Kaisar menghela napas pelan dan berkata, bagaimanapun, dia meninggalkan satu-satunya garis keturunan di dunia ini. Zumo mengerti, meskipun peristiwa 1000 tahun yang lalu telah membuat banyak orang kecewa. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab seputar masalah tersebut.
Namun, berbagai keterbatasan mencegah masalah tersebut untuk diselesaikan. Setelah sesaat bersedih, Kaisar berkata pelan, tidak perlu mengejar kesalahan Lin Bai. Kemunculannya mungkin menjadi kesempatan bagi Chu. Dia adalah kunci untuk membuka semua misteri. Kata Kaisar dengan tegas. Seperti yang Anda perintahkan, jawab Zumo. Yang mulia, ada sesuatu yang ingin saya katakan sejak lama. Lin Bai tampaknya sedang menyelidiki kematian pangeran pertama dan kedua 1000 tahun yang lalu, dan bahkan mungkin mengungkap masalah yang berkaitan dengan pangeran ke-12. Yang mulia, haruskah saya pergi dan memberi peringatan kepada Lin Bai? Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam dan menghela napas. Dia tidak langsung menjawab Zumo, tetapi malah bertanya, Zumo, apakah menurutmu penangananku terhadap masalah-masalah dari 1000 tahun yang lalu agak terburu-buru dan ceroboh? Kematian mendadak pangeran pertama akibat penyimpangan Qi di istananya mungkin merupakan kecelakaan. Tetapi penyebab kematian pangeran kedua persis sama dengan pangeran pertama, jadi itu bukan kecelakaan. Petik 2. Siapapun yang jeli di dalam dan di luar ibu kota dapat dengan mudah melihat bahwa ini adalah rencana yang disengaja. Pangeran ke-12 berhati baik dan menghargai kesetiaan di atas segalanya, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti menerobos masuk ke istana bagian dalam. Aku sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan membuka kembali kasus lama dan menegakkan keadilan bagi pangeran pertama, pangeran kedua, dan pangeran ke-12. Atau haruskah aku menyuruh Lin Bai untuk berhenti dan tidak mengungkit lagi peristiwa 1000 tahun yang lalu? Kaisar Chu menatap bulan yang terang di langit, alisnya berkerut, wajahnya menunjukkan kesulitan, tidak mampu mengambil keputusan. Zumo berdiri dengan hormat di belakang Kaisar Chu, memandang penguasa tertinggi wilayah timur alam iblis ini. Seharusnya dia adalah penguasa yang kuat, memegang pedang untuk membunuh dan menikmati kebersamaan dengan wanita-wanita cantik. Tetapi sekarang, melihat punggungnya, Zumo dipenuhi dengan kesepian, kesedihan, ketidakberdayaan, dan kepedihan hati. Di dalam dinasti, keluarga-keluarga bangsawan utama mendominasi istana. 5 keluarga besar ibu kota mengendalikan 6 kementerian istana. Di dalam keluarga kerajaan, beberapa pangeran telah bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk merebut tahta selama 1000 tahun, dan beberapa pangeran telah jatuh satu demi satu. Di luar dinasti, beberapa raja militer memegang kekuasaan yang cukup besar dan mengincar tahta dengan rakus. Di luar perbatasan, Sekte Qitian, Sekte Ilahi Qie, dan wilayah Gunung Wansheng semuanya mengincar tanah itu dengan niat buas. Setiap kali tahta kerajaan Chu berpindah tangan, ketiga sekte ini akan menimbulkan kekacauan. Zumo berkata dengan lembut, Yang mulia, masalah ini sebenarnya cukup sederhana. Bahkan jika kita mencoba menghentikan Lin Bai untuk menyelidiki, dia tidak akan mendengarkan kita. Seperti yang mulia katakan, Lin Bai adalah kunci yang dapat membuka banyak misteri. Mengapa dia menjadi kunci ini? Karena Lin Bai memiliki semangat yang pantang menyerah dan tanpa ampun, bertekad untuk mencapai tujuannya. Dia tidak akan menyerah hanya karena halangan kita, atau halangan pangeran ketiga. Jika dia benar-benar menyerah setelah mengalami sedikit kemunduran, dia tidak akan bisa menjadi kunci ini. Kata Zumo dengan tenang. Kaisar Chu menganggap kata-kata Zumo masuk akal. Zumo melanjutkan, Yang mulia, mengapa tidak membiarkan Lin Bai menyelidiki? Perayaan ulang tahun semakin dekat, dan hanya tersisa paling lama 2 tahun. Jika Lin Bai dapat menemukan kebenaran dalam waktu 2 tahun, maka Yang Mulia dapat menegakkan keadilan bagi rakyat. Jika Lin Bai tidak dapat menemukan kebenaran dalam waktu 2 tahun, maka pada perayaan ulang tahunnya, ketika tahta berpindah tangan, Lin Bai akan mengundurkan diri. Kaisar Chu menatap bulan yang terang, merenung lama, dan berkata, baiklah, kalau begitu. Biarkan dia. Kaisar Chu kemudian bertanya, bagaimana dengan para prajurit dari Lanting Xiaosu? Zumo menjawab, beberapa ditangkap, dan beberapa melarikan diri. Kaisar Chu bertanya, siapa prajurit yang ditangkap? Keduanya, kurasa, beberapa dari batalion Tianzi Pangeran Chen dan beberapa dari pavilion Ryue Pangeran ketiga. Zumo tersenyum, saya memperkirakan bahwa dalam setengah bulan ke depan, Pangeran Chen dan Pangeran ketiga akan benar-benar menghancurkan gerbang divisi Shaoxing. Kaisar Chu berkata, kembalikan mereka semua. Zumo menjawab, baik, Tuan. Kaisar Chu memandang gerbang kota yang hancur di hadapannya dan berkata dengan suara rendah, Jenderal Gerbang Dingan adalah orang kepercayaan Pangeran ketiga. Apakah kau tahu itu? Zumo terkejut dan buru-buru menggelengkan kepalanya, berkata, divisi Shaoxing belum menerima informasi apapun. Sepertinya metode Pangeran ketiga jauh lebih canggih daripada yang kita bayangkan. Kaisar Chu mencibir, dia berhasil menipu mata-mata divisi Shaoxing dan menjadikan Jenderal Gerbang Dingan sebagai orang kepercayaannya. Zumo,
Kau sendiri yang selidiki berapa banyak orang di divisi Zhaoxing yang merupakan orang kepercayaan Pangeran Ketiga, dan berapa banyak jenderal di garnisun ibu kota yang merupakan orang kepercayaannya. Zumo mengangguk setuju, berkata, baik, Tuan. Kaisar Chu melirik lagi ke arah Lin Bai membawa ibu dan anak Anumerta itu dan berkata, kirim orang untuk mengikuti Lin Bai dan cari tahu kemana dia membawa mereka. Kemudian, lindungi mereka dengan baik, dan jangan biarkan anak Anumerta itu jatuh ke tangan Pangeran Ketiga. Zumo mengangguk berulang kali, dan ketika dia mendongak lagi, Kaisar Chu sudah menghilang dari pandangannya. Bab 5708 kembali ke ibu kota. Lin Bai, sambil menggendong ibu dan anak yang belum lahir, melompat keluar dari antara tembok kota yang hancur dengan pedang terbangnya. Kedua pedang itu melayang di langit, menuju ke kejauhan. Namun Lin Bai tidak pergi jauh, ia mengendalikan pedangnya, mengelilingi sebagian besar ibu kota. Dari gerbang Dingan, mereka tiba di gerbang kota lain, gerbang Sanhe. Gerbang Sanhe menghadap hutan. Lin Bai mendaratkan pedangnya di hutan dan memandang ibu dan anak itu. Kedua wanita itu pucat pasi karena ketakutan akibat pertempuran malam sebelumnya, masih gemetar. Jangan takut, kita seharusnya aman untuk saat ini. Bisik Lin Bai kepada mereka. Li Qiaoyun mengangkat wajahnya yang pucat dan tanpa darah, melihat sekeliling ke pegunungan dan hutan belantara yang sunyi, dan bertanya, putra suci Lin Bai. Di mana tempat ini? Dan kemana kita akan pergi? Lin Bai menjawab, tempat ini berada di luar, gerbang Sanhe, gerbang kota lain di ibu kota, yang dianggap sebagai pinggiran timur ibu kota. Li Qiaoyun bertanya, putra suci Lin Bai, apa yang kita lakukan di sini? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menghela napas, meskipun aku bisa membawamu pergi dari ibu kota, prajurit Pangeran Ketiga akan segera menyusul, jadi kita tidak bisa melarikan diri jauh sama sekali. Satu-satunya cara sekarang adalah kita kembali ke ibu kota. Temukan Yang Mulia Pangeran Chen dan mintalah dia mengatur keberadaanmu. Ibu kota mungkin masih tempat teraman saat ini. Li Qiaoyun memeluk Li Chuyin erat-erat, sedikit keraguan terlihat di wajahnya, tetapi dia tidak punya solusi yang lebih baik saat ini. Kalau begitu, kami bersedia mengikuti pengaturan putra suci Lin Bai. Li Qiaoyun akhirnya setuju. Lin Bai berkata, baiklah, apakah kau punya pakaian bersih? Li Qiaoyun tersenyum getir, setelah kita jatuh ke tangan Pangeran Ketiga, mereka mengambil tas penyimpanan kita. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Lin Bai melihat ke dalam tas penyimpanannya, tidak ada jubah wanita, hanya beberapa jubah pria. Kemudian, Lin Bai mengeluarkan dua jubah pria dan berkata, ini jubahku. Cari tempat untuk berganti pakaian, menyamarlah sebagai pria, lalu kita akan bersiap memasuki ibu kota. Li Qiaoyun mengangguk sedikit, lalu melihat sekeliling. Itu adalah padang gurun yang sunyi, bagaimana mereka bisa berganti pakaian. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, aku akan membuat penghalang energi spiritual untuk kalian agar kalian bisa berganti pakaian. Sambil berbicara, Lin Bai melambaikan tangannya, dan gelombang energi spiritual halus terbang keluar, menyelimuti ibu dan anak perempuan itu. Di dalam penghalang, semuanya kabur, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Lin Bai kemudian terbang pergi dan berganti pakaian di tempat lain. Sesaat kemudian, Lin Bai berganti pakaian dengan jubah bersih dan kembali untuk menemukan ibu dan anak perempuan itu, yang masih hidup. Kedua wanita itu, mengenakan jubah Lin Bai, sekarang menyamar sebagai dua pemuda tampan. Ayo pergi. Kita akan memasuki kota. Lin Bai memimpin ibu dan anak perempuan itu menuju gerbang gunung dan sungai, diam-diam memasuki ibu kota. Pagi hari. Matahari terbit di timur. Sinar matahari yang hangat menyinari ibu kota, menghilangkan hawa dingin malam dan menghidupkan suasana. Jalan-jalan dan gang-gang di ibu kota sangat ramai hari ini. Berita tentang pertempuran kacau semalam di Paviliun Anggrek, yang melibatkan ratusan pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, telah menyebar dengan cepat ke seluruh ibu kota. Saat fajar hari ini, semua pendekar bela diri di ibu kota membicarakannya. Apakah kau sudah mendengar? Semalam, pertempuran besar terjadi di Paviliun Lanting dekat Departemen Investigasi Kriminal Istana Kekaisaran di ibu kota. Dikatakan bahwa ratusan pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ikut serta. Ya Tuhan, pertempuran yang melibatkan ratusan ahli Taixia apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Petik 2. Aku mendengarnya. Aku ingin pergi ke Paviliun Lanting hari ini, tetapi aku menemukan bahwa Departemen Investigasi Kriminal telah menguasai puluhan blok di sekitarnya, dan tidak ada pendekar bela diri yang dapat dengan mudah masuk. Katakan padaku, apa yang menyebabkan pertempuran ini? Gambar, petik 2. Petik 2. Konon, pertempuran semalam dipimpin oleh Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui. Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui. Mengapa dia bertarung begitu sengit di Lanting Xiaosu? Itu tidak diketahui,
Tetapi beberapa ahli bela diri memang melihat Lin Bai bertarung melawan 3 ahli Tai di gerbang Dingan. Petik 2. Lin Bai memimpin ibu dan anak perempuan yang telah meninggal itu melewati jalanan, bergerak cepat. Ketiganya menyembunyikan sosok mereka, mengenakan jubah, sehingga mustahil bagi ahli bela diri biasa untuk mendeteksi kehadiran mereka. Akhirnya, sekitar tengah hari, Lin Bai, bersama ibu dan anak perempuan yang telah meninggal itu, tiba di halaman Nancy. Halaman ini dipilih oleh Yang Mulia Pangeran Chen untuk Lin Bai dan yang lainnya, tentu saja tempat yang sangat aman. Lin Bai memahami maksud Yang Mulia Pangeran Chen, dia secara khusus meminta halaman Nanzi untuk menyediakan tempat bagi ibu dan anak perempuan yang telah meninggal itu untuk tinggal. Di luar halaman Nanzi, Lin Bai melihat bahwa susunan sihir di dalam dan di luar halaman telah diaktifkan, menunjukkan kehadiran ahli bela diri di dalamnya. Lin Bai menjadi waspada dan perlahan mengetuk pintu. Siapa itu? Sebuah suara laki-laki kasar terdengar dari dalam halaman Nancy. Sesaat kemudian, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan mata yang mengintip keluar. Putra suci Lin Bai, masuklah cepat. Pria kekar di dalam mengenali Lin Bai dan buru-buru membuka pintu. Lin Bai menghela napas lega setelah melihat wajah pria itu dengan jelas. Itu adalah Meng Hua. Dia adalah salah satu seniman bela diri yang telah bertindak bersama Lin Bai malam sebelumnya. Melihat Lin Bai, Meng Hua buru-buru berkata, Putra suci Lin Bai, Yang Mulia Pangeran Chen sedang menunggumu di dalam. Lin Bai mengangguk dan masuk bersama ibu dan anak perempuan yang menggendong anak Anumerta. Baru kemudian Meng Hua memperhatikan 2 pemuda tampan yang mengikuti di belakang Lin Bai. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa mereka adalah ibu dan anak perempuan yang telah mereka pertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan malam sebelumnya. Memasuki halaman Nanzi, Lin Bai melihat banyak orang. Mereka semua adalah seniman bela diri yang telah bertindak bersamanya malam sebelumnya. Sebanyak 50 seniman bela diri di alam buah Dao Tai telah berpartisipasi dalam operasi tersebut, tetapi hanya sekitar 20 yang kembali. Lebih dari 20 orang masih belum berada di dalam halaman Nancy. Yang Mulia Pangeran Chen, putra suci Lin Bai telah kembali. Meng Hua bergegas masuk ke halaman, berteriak kegirangan. Di dalam halaman, lebih dari 20 pendekar bela diri segera keluar, langkah mereka bergegas menuju gerbang. Memimpin mereka tak lain adalah Yang Mulia Pangeran Chen, dan Zhou Wang, pengurus istana Pangeran Chen. Menemani Yang Mulia Pangeran Chen adalah para pendekar bela diri seperti Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, Tetua Li, dan Meng Hua. Saudara Lin, senang kau selamat dan sehat. Yang Mulia Pangeran Chen tersenyum melihat Lin Bai dan berkata, aku mendengar tentang apa yang terjadi semalam. Itu sangat berbahaya, pengalaman nyaris mati. Aku mendengar bahwa kau dikepung oleh 3 ahli Tai di gerbang Dingan dan akhirnya melarikan diri dari ibu kota dengan luka serius. Aku mengkhawatirkanmu. Senang sekali melihatmu baik-baik saja. Yang Mulia Pangeran Chen tersenyum lebar sambil berjalan ke sisi Lin Bai, berkata dengan penuh sukacita. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya telah merepotkan Yang Mulia. Pangeran Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bertindak terlalu terburu-buru. Jika nyawa saudara Lin hilang karena ini, saya akan menyesalinya seumur hidup. Lin Bai tersenyum lembut dan berkata, meskipun masalah ini sangat berbahaya, untungnya telah berhasil. Yang Mulia, kedua wanita muda ini adalah Li Qiaoyun dan Li Chuyin. Li Chuyin adalah anak Anumerta Pangeran ke-12, Li Qiaoyun adalah ibu Li Chuyin. Pangeran Chen kemudian mengalihkan pandangannya kedua pemuda tampan yang mengikuti di belakang Lin Bai. Kedua pemuda itu berpakaian seperti laki-laki. Li Chuyin bersembunyi di pelukan Li Qiaoyun, gemetar ketakutan, seperti burung puyuh yang ketakutan. Li Qiaoyun mengangkat kepalanya, melirik Pangeran Chen, dan air mata kesedihan menggenang di matanya. Ekspresi Pangeran Chen langsung berubah serius. Dia menghela napas pelan dan berkata kepada kedua wanita itu, kalian telah menderita. Bab 5709 Seorang pria dengan nasib yang malang. Yang Mulia Pangeran Chen memandang Li Qiaoyun dan Li Chuyin, tak sanggup melihat pemandangan itu, wajahnya dipenuhi rasa tak berdaya. Sebenarnya, kedua orang ini adalah jiwa-jiwa yang malang. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Pangeran ke-12 diperintahkan untuk memeriksa 1000 provinsi Gurun Utara. Pada saat itu, keluarga Li dari 1000 provinsi mengadakan jamuan makan untuk Pangeran ke-12. Selama jamuan makan, tidak diketahui ramuan sihir macam apa yang diberikan keluarga Li kepada Pangeran ke-12, tetapi ia dikirim kembali ke kamarnya dalam keadaan linglung. Keluarga Li kemudian mengatur agar seorang anggota garis keturunan langsung mereka, putri dari kepala keluarga saat ini, yaitu Li Qiaoyun, melayaninya. Kemudian, Li Qiaoyun hamil. Keluarga Li sangat gembira, percaya bahwa meskipun mereka telah bersekongkol melawan Pangeran ke-12,
anak dalam kandungan Li Qiaoyun tetaplah darah dagingnya sendiri. Bahkan jika pangeran ke-12 menyimpan dendam terhadap keluarga Li, ia tidak akan melampiaskannya kepada mereka. Status seorang ibu meningkat seiring dengan kelahiran anaknya. Mungkin keluarga Li bahkan bisa menjadi kerabat kaisar melalui anak dalam kandungan Li Qiaoyun, dan mungkin bahkan memindahkan seluruh klan dari 1000 provinsi Gurun Utara untuk tinggal di 18 provinsi kekuasaan kekaisaran. Tepat ketika keluarga Li sedang menikmati khayalan mereka, berita buruk datang dari ibu kota. Tak lama setelah pangeran ke-12 kembali dari kunjungan inspeksinya ke Gurun Utara, berita menyebar bahwa ia telah membuat marah Kaisar Chu dan dieksekusi. Pangeran Chen dan sekelompok pangeran dan putri yang memohon untuk pangeran ke-12 semuanya diasingkan. Berita ini menyebabkan kepanikan yang meluas di dalam keluarga Li. Kaisar Chu sangat marah, dan mereka takut terlibat dengan pangeran ke-12 dan menghadapi pemusnahan. Karena itu, keluarga Li diam-diam menyembunyikan Li Qiaoyun, membiarkannya melahirkan seorang anak Li Chuyin. Tersembunyi di dalam keluarga Li, mereka tetap tersembunyi selama lebih dari 1000 tahun. Hingga pangeran ketiga menemukan keberadaan mereka dan mengirim pasukan ke Gurun Utara untuk membawa mereka ke ibu kota. Kalian telah sangat menderita, kata Pangeran Chen, menatap Li Qiaoyun dan Li Chuyin dengan penuh penyesalan. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya keturunan pangeran ke-12 yang masih hidup, dari darah bangsawan, namun mereka telah menemui nasib seperti itu, sebuah tragedi yang bahkan Pangeran Chen pun tak tertahankan. Li Qiaoyun dan Li Chuyin sedikit membungkuk dan berkata, Yang Mulia Pangeran Chen, kapan kami dapat kembali ke Qianzhou di Gurun Utara? Kedua wanita itu tentu berharap dapat meninggalkan ibu kota sesegera mungkin. Bagaimanapun, ibu kota adalah tempat yang penuh gejolak, di mana Yang Mulia Pangeran Chen dan Pangeran ketiga terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sengit. Terlebih lagi, Pangeran ketiga sekarang berencana menggunakan peristiwa 1000 tahun yang lalu untuk ikut campur, jika mereka tetap tinggal di ibu kota, mereka akhirnya akan menjadi pion di tangannya. Yang Mulia. Pangeran Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian mungkin tidak dapat meninggalkan ibu kota untuk saat ini. Mendengar ini, wajah Li Qiaoyun menunjukkan kepanikan, dan air mata mengalir di pipinya. Yang Mulia Pangeran Chen melanjutkan, bahkan jika kalian meninggalkan ibu kota, kalian hanya bisa kembali ke Qianzhou di Gurun Utara. Pangeran ketiga saat ini mengincar Qianzhou, jika kalian kembali, kalian pasti akan jatuh ke tangannya lagi. Tetaplah di ibu kota untuk sementara waktu, dan aku akan mengirim orang untuk melindungi keselamatan kalian. Setelah 2 tahun, setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu, kalian akan aman. Kata Yang Mulia Pangeran Chen dengan sungguh-sungguh. Li Qiaoyun bertanya dengan bingung, mengapa kita akan aman 2 tahun kemudian, setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu? Pangeran Chen terkekeh, hehe, karena tahta akan diwariskan pada hari ulang tahun Kaisar Chu. Saat ini, kandidat yang paling mungkin mewarisi tahta adalah Pangeran ketiga dan aku. Jika aku mendapatkan tahta, Pangeran ketiga tentu saja tidak akan berani melakukan apapun padamu lagi. Jika Pangeran ketiga mendapatkan tahta, dia tidak perlu lagi menggunakanmu untuk berurusan denganku. Gambar. Oleh karena itu, 2 tahun dari sekarang, pada hari perayaan ulang tahun Kaisar Chu berakhir, terlepas dari apakah pangeran ketiga atau aku yang naik tahta, kalian semua akan terlahir kembali, karena saat itu, kalian tidak akan berguna lagi. Pangeran Chen menjelaskan pro dan kontra dengan sederhana. Li Qiaoyun tiba-tiba mengerti dan mengangguk sedikit. Pangeran Chen berkata, jika aku gagal 2 tahun dari sekarang, kalian harus meninggalkan ibu kota secara diam-diam. Jika aku berhasil, aku dapat mengembalikan status kerajaan kalian. Li Qiaoyun tersenyum pahit, melirik Li Chuyin yang pucat karena ketakutan, dan berkata, aku tidak pernah ingin menjadi anggota keluarga kerajaan Chu. Dulu, orang tuaku yang dengan sungguh-sungguh membujukku untuk memprioritaskan masa depan keluarga. Jika Pangeran Chen akhirnya naik tahta, tolong berikan kami kebebasan. Aku akan membawa Chuyin kembali ke Qianzhou di Gurun Utara dan tidak akan pernah datang ke ibu kota lagi. Pangeran Chen tersenyum sedikit dan berkata, kita akan membicarakan apa yang terjadi 2 tahun dari sekarang. Lalu, Pangeran Chen menatap Li Chuyin dan berkata sambil tersenyum, Chuyin, aku pamanmu. Li Qiaoyun menepuk bahu Li Chuyin dan berbisik, Chuyin, cepat panggil dia paman. Li Chuyin bersembunyi di pelukan Li Qiaoyun, gemetar seluruh tubuhnya, air mata mengalir di wajahnya, tidak berani menatap Pangeran Chen. Pangeran Chen menggelengkan kepalanya dengan sedih. Meskipun Li Chuyin memiliki kultivasi Dewa Dao, dia lemah kemauan, penakut, dan tidak kompeten, sama sekali tidak memiliki sikap seorang anak kerajaan Chu. Jika dilihat lebih dekat pada keturunan kerajaan Chu, baik itu Pangeran Chen atau Pangeran ketiga, mereka semua adalah sosok yang cerdas dan cakap yang dapat menyusun strategi dan memenangkan pertempuran dari jauh.
Bahkan para wanita kerajaan pun sangat memahami gambaran besar. Misalnya, Chu Si, meskipun tidak terlalu pintar, tidak pernah menyebabkan Sekte Tianshui kehilangan muka dalam situasi penting. Sebaliknya, Li Chuyin tampak seperti seorang gadis kecil yang telah dianiaya sejak kecil, dipenuhi rasa takut akan dunia, dan terlebih lagi, sangat takut pada para ahli bela diri di dunia ini. Ia awalnya adalah putri kerajaan, ditakdirkan untuk lahir di ibu kota Chu, dihormati dan dipuja oleh jutaan orang. Namun, setelah insiden yang melibatkan pangeran ke-12, semua orang hidup dalam ketakutan. Keluarga Li menyembunyikan Li Qiaoyun di antara barisan mereka, karena takut ia dan Li Chuyin akan membawa kehancuran bagi keluarga. Selama 1000 tahun, keturunan langsung keluarga Li menganggap Li Qiaoyun sebagai momok, berulang kali mendesak agar ia dieksekusi. Meskipun ibu dan anak perempuan itu selamat, mereka menjadi dua hantu di dalam keluarga. Dua ahli bela diri yang tidak tercantum dalam silsilah keluarga Li, namun hidup di dalam tembok keluarga tersebut. Keturunan langsung keluarga Li sangat membenci mereka. Kita dapat membayangkan penderitaan luar biasa yang dialami Li Qiaoyun dan Li Chuyin selama 1000 tahun terakhir. Sayang sekali, Pangeran Chen memandang Li Chuyin, menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan berkata, aku sudah membersihkan kamarmu di kediaman Pangeran Chen. Kau akan ikut denganku tinggal di sana. Selama aku tidak mati, kediaman Pangeran Chen akan menjadi tempat yang benar-benar aman. Li Qiaoyun mengangguk sedikit, memeluk Li Chuyin erat-erat, dan setuju. Pangeran Chen kemudian menoleh ke Lin Bai dan Tetua Li, dan menangkupkan tangannya, berkata, aku akan mengingat kebaikan ini. Zhou Wang, pelayan tua ini ada di sini. Zhou Wang melangkah maju dan berkata dengan hormat. Pangeran Chen berkata, catat jasa semua prajurit Kam Tianzi yang berpartisipasi dalam operasi ini, serta saudara Lin, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan lainnya. Saudara Lin pantas mendapatkan pujian terbesar untuk operasi ini. Bab 5710 dalam pertempuran ini, Lin Bai pantas mendapatkan pujian terbesar. Saudara Lin pantas mendapatkan pujian terbesar atas pertempuran ini. Kata Pangeran Chen kepada Lin Bai, memberinya pujian terbesar atas seluruh rencana tersebut. Kontribusi Lin Bai tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan siapapun. Dia seorang diri menyusup ke paviliun anggrek, menyelamatkan ibu dan anak perempuan yang masih mengandung, dari kerumunan tokoh-tokoh kuat yang tangguh. Setelah itu, meninggalkan paviliun anggrek, Lin Bai berjuang keluar, membuka jalan berdarah untuk melarikan diri dari ibu kota bersama ibu dan anak perempuan itu, melepaskan diri dari para pengejar mereka. Akhirnya, dia memimpin ibu dan anak perempuan itu kembali ke ibu kota untuk bersatu kembali dengan Pangeran Chen dan yang lainnya. Semua orang menyaksikan jasa Lin Bai. Tetua Li dan Meng Hua, di antara yang lain, adalah ahli bela diri yang secara pribadi mengalami pertempuran di paviliun anggrek, mereka tahu bahaya besar yang terlibat. Pangeran Chen, hanya mendengar berita dari luar, menduga bahwa Lin Bai dan rekan-rekannya telah menghadapi kematian yang pasti pada malam sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia Chen. Lin Bai tersenyum getir dan menangkupkan tangannya, berkata, lebih dari 50 pendekar bela diri pergi ke paviliun Lanting tadi malam, tetapi tampaknya hanya setengahnya yang kembali. Berapa banyak korban? Tanya Lin Bai penasaran. Tetua Li tampak getir dan berkata, setelah putra suci Lin Bai membawa pergi ibu dan anak perempuan yang lahir mati tadi malam, kami mencoba segala cara untuk menerobos. Semua orang di sini adalah pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, dan kami semua memiliki harta penyelamat hidup, jadi kami tidak menderita banyak kerugian. Alasan hanya setengah dari kami yang kembali adalah karena banyak pendekar bela diri ditangkap oleh divisi Zhaoxing. Petik 2. Divisi Zhaoxing datang dengan pasukan besar untuk mengepung dan mencegat kami. Begitu kami dihentikan oleh mereka, kami tidak berani melawan dan hanya bisa tunduk dengan patuh. Kata-kata Tetua Li masuk akal, semua orang di sini adalah pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, dan mereka semua memiliki harta penyelamat hidup, jadi mereka tidak akan mati semudah itu. Sebagian besar pendekar bela diri ditangkap oleh divisi Zhaoxing. Divisi Zhaoxing datang dengan pasukan untuk mengepung dan mencegat mereka, dan begitu mereka menghentikan seorang pendekar bela diri, mereka tidak berani menyerang divisi Zhaoxing. Lagi pula, menyerang divisi Zhaoxing sama saja dengan memprovokasi keluarga kerajaan Chu, dan bahkan dengan perlindungan Pangeran Chen, mereka kemungkinan akan menghadapi kematian yang pasti. Oleh karena itu, begitu dihentikan oleh divisi Zhaoxing, mereka menyerah tanpa perlawanan. Pangeran Chen berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang para pendekar bela diri yang ditangkap oleh divisi Zhaoxing, saya sendiri akan pergi ke divisi Zhaoxing untuk menjemput mereka. Dengan kata-kata Pangeran Chen, Lin Bai dan Tetua Li merasa lega. Divisi Zhaoxing tidak hanya menangkap banyak pendekar bela diri Tai dari Kam Tianzi, tetapi juga cukup banyak dari paviliun matahari dan bulan Pangeran ketiga.
Namun, divisi Zhaoxing pasti menduga bahwa orang-orang ini berasal dari asal yang luar biasa dan tidak berani dengan mudah mengirim mereka ke purgatorium. Selanjutnya, yang dibutuhkan hanyalah Pangeran Chen dan Pangeran ketiga pergi ke divisi Zhaoxing untuk menjemput mereka. Lin Bai bertanya lagi, Yang Mulia Pangeran Chen, saya ingin tahu apakah pendekar bela diri yang datang membantu saya di gerbang Dingan telah kembali. Pangeran Chen bingung dan mengerutkan kening, bertanya, pandai bela diri yang mana? Lin Bai berkata, pandai bela diri misterius bertopeng emas itu. Bukankah Yang Mulia Pangeran Chen yang mengirimnya ke gerbang Dingan untuk membantu saya? Pangeran Chen berkata, saya tidak pernah menyangka Anda akan melarikan diri dari ibu kota sendirian dengan anak dan putri Anda yang belum lahir. Jadi pendekar bela diri yang saya kirim untuk menemui Anda pergi ke Lanting Xiaozu, tetapi hanya menyelamatkan Tetua Li dan yang lainnya, mereka tidak bertemu Anda. Itulah mengapa saya sangat mengkhawatirkan Anda. Lin Bai terkejut, wajahnya dipenuhi keheranan. Pendekar bela diri bertopeng emas itu tidak dikirim oleh Yang Mulia Pangeran Chen, jadi siapa dia? Dan mengapa dia datang untuk menyelamatkan saya? Lin Bai benar-benar bingung. Pangeran Chen bertanya dengan penasaran, Saudara Lin, apa sebenarnya yang terjadi? Lin Bai terkekeh dan berkata, ketika aku melarikan diri ke gerbang Dingan bersama Li Qiaoyun dan kedua putrinya, kami dikepung oleh Jenderal Gerbang Dingan dan dua orang kuat. Tepat ketika nyawa kami berada di ujung tanduk, seorang pendekar yang mengenakan topeng emas tiba-tiba turun dari langit. Kultur orang ini sangat kuat, setidaknya di alam buah Dao Luo Agung. Dia menyelamatkan kita dan tetap tinggal untuk menahan para pengejar kita. Lin Bai teringat pada pendekar bela diri bertopeng emas dari tadi malam, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Lin Bai tidak bisa memastikan tingkat kultivasinya, tetapi hanya dengan jentikan pergelangan tangannya, dia bisa dengan mudah membunuh seorang pendekar bela diri di alam buah Dao Tai. Lin Bai menduga bahwa dia setidaknya berada di alam buah Dao Luo Agung. Mungkin, kultivasinya jauh melebihi alam buah Dao Luo Agung. Itu memang bukan orang yang kukirim. Pangeran Chen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, lalu siapa orang ini? Siapa yang akan datang untuk menyelamatkanmu dan ibu serta anak perempuan yang telah meninggal? Pangeran Chen dan Lin Bai sama-sama berpikir keras. Pangeran Chen berkata, tidak apa-apa, kita akan memikirkannya nanti. Aku akan membawa kedua nona muda itu pergi dulu. Semuanya, bubarlah. Tetua Li dan Meng Hua membungkuk dan menyaksikan Pangeran Chen pergi bersama ibu dan anak perempuan yang telah meninggal. Setelah Yang Mulia Pangeran Chen pergi, hanya Tetua Li, Meng Hua, Lin Bai, dan beberapa orang lainnya yang tersisa di halaman Nancy. Dengan kepergian Yang Mulia, Meng Hua dan yang lainnya menjadi lebih lepas kendali, tertawa sambil berkata kepada Lin Bai, Sage Lin Bai, seperti yang diharapkan dari putra suci 5 keluarga dan 7 sekte Chu saat ini. Kekuatan seperti itu benar-benar membuat kita hormat. Tadi malam, putra suci Lin Bai bertarung melawan 10.000 orang sendirian, menerobos pengepungan. Pedangnya benar-benar mengalahkan semua pahlawan ibu kota. Kultur Sage Lin Bai tak terukur, kami benar-benar dipenuhi kekaguman. Pertempuran tadi malam di Lanting Xiaozu telah memungkinkan 50 lebih prajurit dari Kam Tianzi untuk menyaksikan kekuatan sejati seorang prajurit tingkat putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Untuk berjuang keluar dari Lanting Xiaozu dan masuk ke ibu kota, kekuatan seperti itu cukup untuk mengejutkan seluruh ibu kota. Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, kalian terlalu memuji saya. Operasi semalam dimungkinkan berkat bantuan kalian yang tak ternilai. Tanpa kalian, saya tidak akan berhasil. Mereka semua adalah seniman bela diri di alam buah Dao Tai, dan banyak yang telah berkultivasi jauh lebih lama daripada Lin Bai. Awalnya, mereka mengira Lin Bai hanyalah seorang pemula. Orang bodoh yang hidup di bawah perlindungan Sekte Tianshui. Kemampuan apa yang mungkin dimilikinya? Tetapi setelah pertempuran semalam, para seniman bela diri Kam Tianzi ini menyaksikan kekuatan putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Mereka menyadari bahwa putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte bukanlah sekadar cangkang kosong, tetapi pembangkit tenaga sejati. Putra suci Lin Bai, Anda terlalu baik. Putra suci Lin Bai, tidak perlu berterima kasih. Kami semua melayani Yang Mulia Pangeran Chen, kata para seniman bela diri dengan tergesa-gesa sambil tersenyum. Tetua Li menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan-tuan, sekarang rencana telah selesai, Yang Mulia Pangeran Chen telah memerintahkan kita untuk bubar. Saya memiliki restoran di ibu kota. Jika ada di antara kalian yang senggang hari ini, kenapa tidak datang dan minum-minum? Minumannya tentu saja gratis. Tetua Li mengundang semua orang untuk datang dan bersenang-senang. Semua orang senang mendengar ini. Terutama kalimat, minuman gratis, yang membuat banyak pendekar tersenyum gembira. Baiklah, mari kita minum. Semua setuju. Tetua Li memandang Lin Bai, Qiao Mo,
Qin Yao, dan yang lainnya, dan berkata, Putra Suci Lin Bai, maukah kau memberi kehormatan kepadaku untuk bergabung dengan kami minum? Lin Bai tersenyum dan mengangguk, berkata, bagaimana mungkin aku menolak undangan untuk minum? Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu juga tersenyum dan setuju. Kelompok itu meninggalkan halaman dan menuju ke restoran Tetua Li.